KBM di kelas 11-1. SMAN 1 Ngrayun. Mata pelajaran PAIP. Ulama Nusantara yang mendunia. Oleh Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Baik. Iya, terima kasih untuk hari ini kita bertemu pada pertemuan yang ketiga untuk bab yang kelima. Seperti apa yang kita pelajari yang lalu, kita hari ini akan pelajari tokoh-tokoh ulama Indonesia yang mendunia. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan berdoa untuk memimpin doa. Persiapan doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Cek kehadiran. Hari ini kelihatannya hadir semuanya ya. Hadir, Pak. Mulai dari nomor 1 sampai 25 ternyata hadir semuanya. Oke, untuk itu kita lanjutkan pelajaran kita. Masih ingat pelajaran kita yang lalu? Ya, Pak. Ya, tentang apa? Tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh ulama Indonesia yang mendunia. Ya, kita tahu di situ ada 7 tokoh ulama Indonesia yang mendunia. Artinya diakui keilmuannya oleh tingkat dunia, yaitu tingkat internasional. Terbukti karya-karya mereka banyak yang dipajang atau diterima di perpustakaan negara-negara Islam di seluruh dunia. Ada yang tahu siapa salah satu tokohnya? Saya, Pak. Ya. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Sari. Dari mana dia? Dari Sesuai namanya, daerah Singkil. Ya kan? ya, Terus kamu tahu biodata medianya? Dia dari mana, terus tempat tanggal lahirnya? tahu, Pak. Ya, coba bisa kamu baca. Nama lengkap Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Farsuri As-Sikili. Nama lain Tayuku Syai'ahwala. Tempat tanggal lahir Singkil Aceh 1615 Masehi. Wafat Kuala Aceh 1693 Masehi. Ya, luar biasa. Ada yang lain? Ya. Apa yang bisa membuat kamu menyebutkan tokoh itu? Ya, terima kasih. Yang lain? Ya. Hamzah Al-Fansuri. Ya. Kamu tahu hasil karyanya? Hasil karyanya membuat syair. Ada syair burung unggas, syair dagang, syair perahu, syair si burung pipit, syair si burung pungguk, dan syair sidang fakir. Iya, terima kasih, bagus. Selanjutnya ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Syekh Nuruddin bin Ali Al-Amiri. ya. Terus ada yang bisa diteladani dari Syekh Nuruddin? Karena Bapak ini banyak menulis naskah buku. Terus? Terima kasih untuk Elsa. Selanjutnya ada yang lain? Silahkan. Saya, Pak. Syekh Hamzah Al-Fansuri. Oke, pertanyaannya untuk kamu, Yesi. Adakah yang bisa diteladani dari Syekh Hamzah Al-Fansuri? Yang dapat diteladani dari Syekh Hamzah Al-Fansuri adalah kemampuan Hamzah Al-Fansuri dalam menguasai berbagai bahasa dan budaya, membuatnya menjadi contoh yang baik dalam hal toleransi dan kemampuan beradaptasi. Karyanya yang banyak membahas tentang tasawuf dan spiritualitas membuatnya menjadi contoh yang baik dalam hal pencarian makna hidup dan hubungan dengan Tuhan. Inovasi yang dilakukan Hamzah Al-Fansuri dalam bidang sastra Melayu seperti menggunakan rima
dalam syair, membuatnya menjadi contoh yang baik dalam hal kreativitas dan inovasi. Ya, terima kasih. Oke, sudah ada beberapa dari teman kalian yang sudah memberikan contoh dari ulama di antara 7 itu. Adakah yang lain? Silahkan. Ya, Pak. Oh, Amar, ya, silakan Amar. Abu Abdul Mukti Nawawi Al-Qanari Al-Qanari. Yang lain di mana? Di Kampung Tangerang, Serang, Banten, dan tahun 1815. Oke, terima kasih. Oke. Ya, berarti dari Pulau Jawa ya. Banten. Banten itu provinsi mana? Selatan. Di Banten ya? Oh ya, Jawa Barat ya. Oke. Ada yang lain, silakan satu lagi. Ayo, satu lagi. Saatnya jam berempat dimulai. Ayo. Dapat hadiah nanti. Oke, kalau nggak ada, sekarang gini. Semuanya sudah tahu yang kita pelajari ada 7 tokoh ulama yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada 7 atau lebih yang ada di Indonesia itu? Lebih ya. Mengapa dia dipilih? Mereka itu dipilih? Karena Hanya orang tertentu. oh iya, di antara banyak itu dianggap mereka bertujuh yang paling berjasa dan paling menonjol dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain. Sebenarnya banyak yang tercatat di daerah lain juga ada, tapi kebetulan yang kita pelajari itu. Terus ini anak-anak, sebenarnya secara umum mereka bisa terpilih karena jasa-jasa mereka, terutama yaitu hasil karyanya, yaitu berupa tulisan. Karena apa? Tulisan itu kalau kita belajar sejarah, yang membedakan antara zaman prasejarah dan sejarah adalah karena tulisan. Jadi batasan antara zaman prasejarah dan sejarah itu adalah adanya tulisan. Yang pertama kali ditemukan di mana? Di gua-gua itu ya. Nah, tulis kalau jadi ini bisa jadi teladan bagi kita. Kalau kamu ingin dikenang jasamu, diperhatikan jasamu, dipelajari jasa-jasamu, maka berkaryalah. Salah satunya melalui tulisan. Ya, bisa membayangkan misalkan di antara kita, misalkan ada yang namanya Riko, jadi ulama terkenal. Dia membuat buku hasil karya, kemudian bukunya diakui oleh ulama-ulama Indonesia bahkan internasional, maka suatu saat nama Riko jadi ulama besar Riko bin Pintu Kijo misalkan. Jadi gitu ya. Jadi seperti kita belajar tentang sejarah Indonesia, kita tahu Raden Ajeng Kartini yang punya karya yang sangat terkenal, yaitu Raden Segelap Terbitlah. Ya, ada lagi Cut Nyak, ada lagi pahlawan-pahlawan yang lain yang berjasa bagi Indonesia yang sampai sekarang masih terkenang di hati bangsa Indonesia. Jadi bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa siapa yang mau terkenal baik di ketika dia hidup ataupun di zaman setelahnya, maka berkaryalah yang baik, jangan sampai berkarya yang negatif. Siap? Semoga menjadi toladan dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk berkarya dan berkarya. Oke, ada pertanyaan? Belum kita akhiri? Sudah paham semuanya ya? Diiling-iling, diingat-ingat, karena tokoh ini nanti akan keluar dalam tes yang akan kita lakukan di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.